UAS UTS ya? Iya, Ibu. Oke, silahkan dimulai kelompoknya. Mohon yang lain perhatikan. Saya open, eh, close ini ya. Eh, Mute, saya mute. Silakan dimulai. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Reni Oktavia SMSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi kelas B. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Naila Safira dengan NPM 21510311024. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 7 dengan materi Accounting Measurement System. Kemudian, izinkan teman-teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Silvi. Baik, nama saya Silvian Ditarivia dengan NPM 21510311014. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Raihan Ramadanito dengan NPM 21510310002. Baik, yang terakhir saya, Erina Putri Amanda dengan NPM 21510131017. Terima kasih. Oke, presentasi kali ini akan ada 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sekarang kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Silvian Dita. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang pertama kita akan membahas definisinya sendiri. Definisi dari sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan definisi dari pengukuran akuntansi merupakan pengukuran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun keuangan yang bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi data akuntansi. Kemudian ada tujuan dari sistem pengukuran akuntansi. Ada 5. Yang pertama, dalam hal mengukur kinerja keuangan, sistem ini sangat membantu perusahaan. Misalnya pengukuran pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Yang kedua, dalam hal pengambilan keputusan, biasanya digunakan oleh manajemen pemangku kepentingan untuk apa? Untuk merencanakan anggaran, menilai profitabilitas, atau untuk memutuskan tentang investasi. Lalu yang ketiga ada pelaporan keuangan. Sistem ini membantu dalam hal penyusunan pelaporannya, kemudian dari situ bisa dinilai kesehatan finansial perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kepatuhan perpajakan. Nanti dari perhitungan tersebut akan terlihat berapa penghasilan dari perusahaan, kemudian berapa pemenuhan dari pajaknya itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi kinerja bisnis, yaitu seperti menilai kinerja bisnis dari waktu ke waktu, kemudian ada identifikasi tren, lalu ada identifikasi area di mana perbaikan itu harus dibuat. Lalu selanjutnya, next slide. Ada historical cost accounting atau biaya historis. Pengertian dari historical cost ini sendiri adalah pengukuran nilai dalam akuntansi, di mana harga yang digunakan itu merupakan harga pada saat terjadinya transaksi atau biaya awal, dengan anggapan harga tersebut akan tetap stabil. Contoh dari perusahaan mengukur harga aset di neraca berdasarkan biaya asli ketika diakuisisi oleh perusahaan itu, misalnya yang pertama, ada PTA membeli tanah dan bangunan seharga 2M pada tahun 2001. Kemudian harga atau nilai pasarnya saat ini tuh 1,5M. Tetapi perusahaan terus mencatat atau menunjukkan harga awal 2M tadi itu di laporan keuangan yang merupakan nilai aslinya. Tujuan dari pencatatan historical cost tersebut itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu sendiri mencerminkan nilai aset dan pendapatan yang sesuai dengan harga perolehannya. Kemudian, next slide. Dalam historical cost accounting ini akan dibahas tentang matching teori, kemudian ada konsep konservatisme, dukungan dari historical cost sendiri, kritiknya, dan juga ada dasar dari biaya historis. Yang pertama ada matching teori. Jadi matching teori itu melacak dan menelusuri biaya-biaya yang telah terjadi atau pergerakan dari biaya. Jadi akuntan itu harus menentukan biaya mana yang telah habis, biaya tersebut harus cocok dengan pendapatan dalam laporan keuangan laba rugi, kemudian biaya tetap dan biaya yang belum berakhir harus ditempatkan pada neraca sebagai aset sisa. Hubungannya untuk apa? Untuk mengetahui bahwa aset tersebut dapat didepresiasikan. Kemudian yang kedua ada konsep
konservatif atau sikap kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Ketidakpastian itu nanti seiring berjalannya waktu itu akan ada perubahan harga. Terus kemudian ada dukungan historical cost. Dari pendukungnya itu berpendapat bahwa yang pertama, ternyata historical cost ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, biayanya itu didasarkan pada jumlah yang sebenarnya atau aktual atau biaya awal ketika dilakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam pencatatannya karena tadi itu dicatat biaya awal. Nah, karena ada yang ngedukung, ada juga yang mengkritik. Dari kubu pengkritik, didapatkan pendapat bahwa oh ternyata banyak loh historical cost ini membantunya dalam menyusunkan laporan keuangan, tetapi tidak cukup untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Karena yang pertama dia mengurangi aspek kualitas relevansi. Jadi ketika aset itu dibeli, biaya historisnya memakai biaya awal atau harga awal. Tapi seiring berlalunya waktu, jadi nggak relevan. Kenapa? Karena adanya perubahan harga. Misalnya seperti kenaikan laba perusahaan yang akan tinggi karena penyusunan aset yang terlalu rendah. Nanti dampaknya kemana? Dampaknya itu ada ke pembagian dividen sama pembayaran pajak berdasarkan penghasilan. Kemudian ada dasar biaya historis. Dasarnya itu menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Kenapa? Karena perusahaan itu kan harapannya bersifat keberlanjutan ya, nggak ada perusahaan yang tahun depan mau bangkrut, itu kan nggak ada. Terus kemudian next slide. Itu ada current cost accounting. Jadi pengertiannya itu sendiri adalah sistem akuntansi di mana aset dinilai berdasarkan harga beli dan keuntungan pasar saat ini ditentukan oleh alokasi dengan biaya saat ini. Jadi selanjutnya di current cost accounting ini akan membahas tentang konsep laba usaha dan keuangan modal, holding gains and losses, dukungan dan kritiknya juga. Yang pertama konsep laba usaha dan keuangan modal. Itu dalam pengambilan keputusan, manajemen itu biasanya mempertimbangkan dua hal yang berkenaan dengan laba dari bisnis. Yang pertama, aset dan kewajibannya itu akan ditahan atau digunakan. Yang kedua, untuk keputusan operasional, bagaimana menggunakan dan membiayai operasi entitas. Nah, untuk menilainya itu, teori ini menawarkan dua opsi. Yang pertama ada current operating profit, yaitu di mana selisih current value dari output yang terjual itu lebih dari biaya inputnya. Terus yang kedua ada realizable cost saving, yang mana peningkatan biaya current cost yang disimpan perusahaan dalam periode berjalan. Yang selanjutnya kan ada holding gains sama losses ya. Holding gains sama losses itu pelajari bagaimana sih cara manajemen untuk meningkatkan posisi pasar. Sebelumnya, kalau misalnya di biaya historis itu keuntungan hanya dicatat pada saat aktiva tersebut dilepaskan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah kegiatan pengelolaan akan berhasil atau hampir tidak memungkinkan itu nggak cukup, kecuali untuk aktiva yang dibeli dan dijual pada periode yang sama. Holding gains ini mengandung unsur laba. Kenapa? Karena badan usaha mendapatkan manfaat dari adanya peningkatan nilai dan penghematan biaya karena si badan usaha tersebut sudah mempertahankan aset yang dia punya. Nah, dukungan dari current cost-nya itu sendiri, pendukung sisi biaya ini tuh berpendapat bahwa keuntungan yang belum direalisasi merupakan fenomena yang sifatnya dinamis atau bergerak tuh biayanya. Yang sebenarnya ini terjadi pada periode yang berjalan. Oleh karena itu, jika ada bukti yang objektif ditemukan dan ternyata tuh cukup untuk mendukung perubahan harga, maka cepat-cepat harus segera diakui. Itu dari dukungan yang ada. Terus kalau kritiknya, itu muncul kritik dari dua kubu. Yang pertama dari kubu pendukung akuntansi konvensional, dan yang kedua ada kubu exit price. Kalau yang pendukung kubu akuntansi konvensional itu lebih ke menggunakan biaya historis ya. Pendapatnya itu seperti ini. Akan sangat menyulitkan apabila mencatat kenaikan harga tetap itu sebelum terjadi realisasi penjualan. Anggapannya aktiva itu dibeli bukan untuk dijual kembali, tetapi lebih ke untuk proses produksi, sehingga
dirasa tidak perlu gitu untuk mencatat perubahan harga. Nah, kalau penggunaan current cost-nya ini itu ada dua. Yang pertama itu antisipasi atas kemungkinan laba di mana di masa yang akan datang itu ternyata terjadi kondisi yang memburuk, laba ini tidak akan pernah terrealisasi. Yang kedua, penggunaan current cost itu ternyata lebih banyak subjektifnya karena info pasar yang ada saat ini tuh benar-benar nggak ada yang handal gitu. Nah, kalau dari kubu exit price itu berpendapat bahwa current cost ini mengistilahkan opportunity cost. Jadi aset aset tersebut itu dibeli untuk dimiliki jangka panjang, jadi untuk proses produksi tadi, sehingga current cost ini tidak relevan dan harga realisasi atau exit price lebih logis dianggap sebagai opportunity cost. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, ya, makasih Silvi. Selanjutnya kita akan membahas tentang financial capital sama physical capital. Yang pertama kita akan membahas dulu apa sih itu financial capital. Jadi financial capital adalah klaim yang dipandang dari jumlah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisik. Nah, tapi kalau dia memperhatikan wujud fisik, berarti yang diperhatikan itu adalah dari instrumen atau asetnya. Nah, aset secara finansialnya. Pada umumnya, kapital finansial adalah kapital yang dikuasai oleh pemegang saham atau pemegang obligasi. Nah, dengan konsep itulah, laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul jika klaim finansialnya pada akhir periode melebihi jumlah rupiah klaim finansial pada awal periode. Maksudnya adalah setelah pengaruh transaksi pemilik atau penguasa klaim selama periode yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah physical capital. Jadi kapital fisikal itu lebih kontroversi dibanding dengan kapital finansial. Kapital fisik ini merupakan sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapital produksi fisik, yaitu kemampuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, dengan konsep ini juga, kapital dapat dipertahankan kalau aset non-moneternya diukur atas dasar dari kos sekarang atau kos pengganti pada saat pengukurannya. Jadi selisih antara kos sekarang akhir dan kos sekarang pada saat di awal merupakan jumlah penyesuaian untuk mempertahankan kapital sehingga bagian tersebut tidak termasuk pada bagian dari laba. Nah, di sini akan muncul perbedaan karena kapital fisik bertujuan untuk mempertahankan produktivitas kapital dari suatu perusahaan. Selanjutnya adalah exit price accounting. Jadi exit price accounting ini adalah akuntansi harga keluar yang merupakan sistem akuntansi yang menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi keuangan dari suatu perusahaan dan kinerja keuangan. Nah, exit price accounting ini membuat perbedaan penting antara pengukuran dan penilaian, yang dimana pengukuran merupakan harga objektif dan independen dan pengukuran independen dari pengukur atau akuntan. Sedangkan penilaian berkaitan dengan ekspektasi manfaat masa depan yang bisa dihasilkan oleh aset yang mendasarinya. Selanjutnya adalah dukungan atau manfaat exit price accounting. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tuh untuk menyediakan informasi yang berguna. Kenapa sih exit price accounting itu bermanfaat untuk menyediakan informasi yang berguna? Karena perusahaan bisnis di masa lalu itu dimiliki langsung oleh orang atau mitra kelompok